kemudian tamu dari Daksinaga yang Ganexa, dari Ganexa Gunung Kidul yang kami bawakan. Pada siang hari ini sesuai rencana kita yaitu adanya coaching klinik, nanti materi yang pertama dari saya yaitu tentang bagaimana mengukur performa untuk merancang latihan dan mengembangkan kemampuan atlet dengan statistik yaitu bola voli atau istilah asingnya scouting. Nah, namun sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan berdoa agar pertemuan pada siang hari ini kita nanti bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa cukup, terima kasih. Waktu berikutnya adalah sambutan dari Pak Agung selaku Ketua PBV Yuso. Waktu dan tempat disilakan, Agung. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti mungkin untuk pelatih-pelatih ISO ya, seperti yang kita kemarin sudah direncanakan, memang mulai tahun ini kan memang ada coaching klinik, cuma baru dimulai lagi bulan ini. Jadi selama tahun 2020 baru mulai hari ini. Jadi karena mungkin juga kondisi pandemi, kalau sebelumnya juga kita sudah pernah melaksanakan. Jadi ini mungkin yang kedua, dan kita harapkan dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan pada waktu latihan, dapat diimplementasikan di lapangan. Itu aja dari harapan saya. Seperti yang sudah program, jadi mungkin kita akan rutin, kemarin 4 bulan sekali, kalau 3 bulan sekali, itu kita harapkan bisa terus berjalan sehingga kita bisa belajar bersama-sama untuk mengembangkan bola voli. Jadi di sini mungkin walaupun di sini Mas Jarwo jangan, tapi bareng-bareng kita belajar. Jadi mungkin diskusi bareng, yang jelas itu yang diperlukan. Itu saja dari saya, mungkin dikit kata yang saya, tapi kita ingin tetap bola voli baik Yuso maupun di sini untuk tamu ya Ganexa dapat maju bersama. Itu aja, matur nuwun. Terima kasih Pak Agung atas sambutan dan arahannya berkaitan dengan adanya kondisi yang situasional seperti ini. Kita tetap masih harus tatap muka. Baik, mohon izin Pak Agung, saya langsung ke materi dari teman-teman. Tolong diisi yang bagian terakhir, halaman terakhir itu tentang filosofi pelatih. Karena yang pertama, yang paling penting dari seorang pelatih itu adalah bagaimana filosofinya. Jadi masing-masing orang pasti akan beda filosofinya. Saya pernah mewawancarai Pak Putut, di mana senior kita sendiri di sini di ISO. Kemudian pelatih Samator pernah saya wawancara juga, dan jurnalnya itu alhamdulillah yang saya buat dari filosofi tadi itu dapat tembus di Scopus. Itu yang jurnal paling sulit ditembus biasanya. Nah, apa filosofi yang dipakai oleh Pak Putut, yaitu bagaimana kita membuat atlet itu memiliki makna di dalam kehidupannya. Banyak atlet-atlet yang sudah dijadikan oleh Pak Putut maupun bapak-bapak sekalian yang ada di sini yang sudah mendapatkan entah itu sekolah, entah pekerjaan, entah itu kehidupan yang baik. Nah, itu sudah menjadi suatu filosofi yang bagus. Jadi tidak perlu misalkan kita harus seperti Pak Putut semua, enggak. Seperti Mas Sigit semua, seperti Mas Yuli semua, enggak. Tetapi apa filosofi dasar kita dalam kita melatih itu yang lebih penting. Maka kenapa tadi di awal saya pengen bapak-bapak sekalian menuliskan apa tahu filosofi saya sebagai pelatih itu tujuannya untuk itu. Jadi mohon diisi sesuai dengan kondisi bapak sekalian, pemahaman itu. Nah, mungkin di satu sisi lain nanti untuk materi filosofi bisa untuk uji planning yang kita lihat bersama. Jadi
Di sini pada saat latihan nanti benar-benar disesuaikan pada saat realitas sesungguhnya. Kalau untuk level senior, mohon maaf Mas Sigit, Mas Pak Darto, kurangilah drill yang terlalu berlebih, banyak game situasi. Timnas kita, Mr. Lee, Mas Sigit juga pernah dipegang Mr. Lee, bahwa dia sering game situasi, main. Nanti kalau ada kesalahan baru kita berikan pembetulannya. Kecuali misalkan masih kayak yang junior tadi di sini tinggi itu masih perlu drill banyak. Betul. Tapi kalau sudah yang senior, setia antok banyak game situasi, main. Kondisi kritis skor 20 atau skor 18-20, main, ayo betulkan. Putaran keberapa yang kesalahan. Nah, kemudian persentase dari sepersip tadi kita lihat resipnya yang bagus seperti apa. Istilah sekarang itu resip itu in system atau out system. Di situ sudah ada penjelasan di bawah. In system manakala resip dari libero atau dari seorang receiver atau open speaker atau itu bisa dimainkan oleh setter dengan berbagai variasi. Itu namanya in system, dalam sistem. Kalau out system, di luar sistem, di mana resipnya jelek, resipnya waton murah karena servisnya mungkin bagus, tosser juga asal. Nah, persentase antara kita ngedrill open spike dengan passing bola yang kurang bagus dan yang passing bagus itu harus kita sesuaikan. Lebih banyak yang mana? Kalau tim kita itu resip PAP, ya banyaklah in system. Tetapi kalau tim kita itu resip banyaklah latihan out system. Karena saya ini semua open spike mesti wegah, bisa nanggur bola mekar pas wis rana open spike wis memongsek. Nah, itu tetap kita harus latihan. Memang open spike itu janjinya bola sisa. Istilahnya kan bola sisa, bola keluar. Nah, itu jadi itu yang perlu ditekankan kepada atlet bahwa kue ini janjinya yang open spike khususnya bola-bola memang enak. Nah, kadang masuk air kan saya blok juga. Tempat benangnya misalkan tadi masih tiba 05 wae, penting masuk 5. Nah, aku ada fokus blocking. Itu orang mesti kontes terus. Karena kan persentase tadi, ini persentasenya lebih setia kayak Jamil Pera, ini persentasenya Rino lagi api misalkan. Nah, itu harus kita lihat. Kita sampaikan ke atlet kita. Kemudian bagaimana permainan itu dimainkan atau proses permainan bola voli, berapa kali serve receive dan seberapa banyak transisi, in system out system, kemudian periodisasi apa dan prioritas apa. Nah, jadi dalam permainan bola voli ada transisi tadi saya bilang. Transisi itu kita melakukan serangan balik ke lawan. Yang nanti kita lihat yang di video kita lawan gerobokan itu transisi kita kurang bagus. Itu. Kemudian peningkatan kualitas gerak teknik. Nah, Pak Budut sebenarnya kalau beliau hadir di sini saya ingin beliau menyampaikan kualitas gerak teknik, smash teknik, receive teknik harus dibetulkan dulu memang. Servis. Nah, itu yang banyak masih mengalami suatu kesalahan gerak teknik. Nah, ini semakin anak koordinasinya tangan kakinya semakin luas, semakin bagus, itu sudah kelihatan kualitas gerak tekniknya semakin bagus. Kemudian yang diukur kaitannya standar tadi, kemampuan receive service misalkan, ya, in system dan out system. Ya, tadi saya bilang in system manakala passing dari receive, dari libero atau dari open spike yang passing, itu bolanya adalah masuk di daerah situ, di lampiran sudah ada itu. Nih. Ya. Terlihat ya di gambar. Ya, ini gambar separuh lapangan. Dimana kalau receive service-nya masuk di daerah sini, berarti bola bisa dimainkan oleh setter untuk bola quick atau bola apapun. Ini namanya in system. Bagaimana nanti seorang libero, seorang open spike itu diposisikan atau harus persepnya atau kemampuan resipnya di daerah sini dari servis apapun.
Kalau memang servisnya terpaksanya sulit banget, daerah sini, sehingga itu namanya out system. Sehingga otomatis kalau bola passing di sini quicker nggak bakal jalan. Yang bisa jalan apa? Open dari posisi 4, dari posisi 2, 3 meter dari 6, 3 meter dari 1. Maka benar-benar disiapkan pemain-pemain yang memiliki kualitas itu. Siapa yang 3 meternya dari 1? Nah, ini tadi yang saya bilang, apa yang harus dihitung persentasenya? Passingnya anak saat melakukan persib, berapa kali in system, berapa kali out system, berapa persen in system, berapa persen out system. Nah, di sini sebisa mungkin saran saya adalah up to 80%. Dari 10 kali dia persib, 8 kali dia harus bagus. Ini memang berat tugas kita bersama sebagai pelatih. Open spec kudu sing iso passing tenan. Nek ora iso wis ora usah open spec. Karena itu suplai bola pertama, tanpa itu kita nggak bisa nyerang. Dan bocah sih 50% masih harus ditingkatkan bicara nih. Perlu nambah DWD hari khusus, kamu harus persib latihan sehingga mencapai 80%. Attack atau spike, smash, FBK itu first ball kill. Jadi sekali serang dia harus mati dengan in system. Maksudnya adalah dengan passing yang bagus, dia harus sekali serang poin mati. Itu harus sering di-drill juga. Siapa? Open spec suruh passing sendiri, dari sana service, sini passing, open spec, passing enak, umpankan, sikat dia harus poin. Kasih blok 2 boleh. Kemudian yang out system ini harus di atas 70% kemampuan membunuhnya. Ya, jadi seringlah nanti drill misalkan Rino, Angga, Zen, open spec, Ogi, ya dari posisi 4 misalkan, dia harus dengan bola apapun, dengan blok 2 atau 3 dia harus poin 70%. Dari misalkan satu orang 10 bola harus 70% dia bagus, baru keren. Itu karena persentasenya kita butuh tinggi dengan passing yang nggak bagus ataupun dengan passing yang bagus. Jadi latihan terpotong-potong seperti itu nggak apa-apa. Kemudian sebisa mungkin balance, karena beberapa pemain bagus di posisi 4, di posisi 2-nya dia nggak bagus. Ini harus dibalancekan, terutama open spec. Dia harus bagus di posisi 4 dan bagus di posisi 2. Sama dengan passing bola nggak bagus atau passing bola bagus serang kedua, dari 10 kali bola dia harus minimal 7 kali dia harus mateni. Kemudian zona dominan serangan, nah ini untuk setter, posisi 1, 6, 3 meteran, dan posisi 2, 3, 4. Tadi saya bilang di lampiran ini belakang, nah ini, ups, ini bergeser. Nah, setter kita, Boy, Oni, ataupun siapa mas? Ricky. Nah, nanti sebisa mungkin dari kelima sasaran ini dia harus balance. Saat main nyerang, sebisa mungkin balance dari ini semua. Dia ke umpan keempat, dia nyerang ketiga, dari 3 quick, dia nyari 2, dia dari 6, dari 1, ini harus balance. Kalau dia hanya condong ke 4, terus misalkan di sini dari satu set permainan itu dia di sini 10 sendiri, itu bahaya. Sangat mudah ditebak oleh lawan untuk blok di sini. Tapi kalau dia bervariasi bisa nyerang dari 6, misalkan di posisi 6 ada Rino, di sini ada Ogi Puji sebagai all-round, depannya ada Zen, ada Ogi. Nah, ini sangat bervariasi, nanti banyak banget alternatif yang bisa kita gunakan untuk menyerang. Tidak hanya bertemu pada Rino di 6, tapi ada Ogi di 2, ada Zen di 4, ada Ogi Puji di 1 misalkan. Sehingga lawan juga tidak bisa mendeteksi ini kayak sopo. Tapi kalau sudah, oh ini kayak. Nah, ini menurut saya kaitannya dengan server. Transisi serangan balik, seberapa tingkat keberhasilannya. Nah, ini harus di atas 90% atau hampir 100%. Kalau kita punya serang balik free ball, ya ayo harus poin ini free ball. Karena kalau free ball kita nggak poin itu secara teknis kita down. Waduh, gitu mau free ball poin lah.
Nah itu yang tidak boleh. Makanya pada saat free ball ini apa? Konsentrasi yang tinggi. Kalau dulu masih dikasih bola free ball 3 bola 4 bola, terus free ball 3 bola 4 bola. Tujuannya untuk itu, biar dia saat serangan balik transisi free ball ini harus juga diberikan. Nah sebisa mungkin drill jangan dari samping, sebisa mungkin dari belakang, dari Mas Sigit besok atau Mbak Darto atau Mas Nanang dan Mas Yuli. Sebisa mungkin drillnya kita basket bola keranjang bolanya dari sini dan dari sana, tidak dari samping-samping, karena logikanya serangan itu tidak melulu dari samping, karena dari servis bisa banyak mengurangi yang dari samping. Sekarang ini latihan yang dipakai di nasional pun semuanya drillnya dari sini, jarang yang dari samping. Kemudian efisiensi serve atau ace ya, langsung point, dan rasio error dalam melakukan service itu harus 90%. Syukur-syukur service bisa langsung ace, membunuh, baik float, jump float atau jump serve. Kemudian ini block, monster block, attacking block. Nah maksudnya adalah block yang ace, dia bisa memahami, membaca benar arah yang dari smash lawan ya. Jadi biasanya atlet-atlet apalagi yang masih junior itu satu arah. Junior biasanya mau cross tajam wis, makanya crossnya itu kuat kenceng junior. Tapi kalau senior dia sudah pintar, apalagi bulannya lebar, nah kita perlu antisipasi yang tinggi. Tapi kalau junior Mas Anang kebanyakan latih blok cross-crossnya mereka harus kuat gitu. Nah blok ini berapa persen? 50% sudah cukup. Kemudian dalam satu set main game atau bertanding kita dapat blok 5 saja, itu kita sudah punya modal untuk meninggalkan poin lawan. Dan sehebat apapun Mas Niko naik ke blok, Mas Nanang naik ke blok, wes nikmat. Sehebat apapun dia, tapi naik ke blok, wes kontrol. Nah ini yang perlu, makanya latihan blok ini untuk pemain putra harusnya, maaf Mas Soleh, untuk yang putra ini bloknya harus bagus. Kalau yang putri saran saya untuk Mas Soleh yaitu service jump float, syukur bisa jump serve atau jump spin, jump float sama quickernya harus bagus. Kalau untuk putri, kalau untuk putra dominan pada bloknya harus bagus dan defense-nya harus bagus. Ini yang sekarang ini digalakkan di perbola volley di dunia kayak gitu. Jadi untuk tim putra apa blok sama defense, dapat defense, maka mereka berani semua. Defense itu dihadapi semua, kena dodone, kena awake, kena raine biasa. Bloknya sama, kena dasi ke blok tangan nanti double mlebu, nggak masalah mereka, karena itu yang dicari. Kemudian dig atau defense tadi saya bilang untuk yang putra 50% aja. Jadi 5 kali kita dapat defense, baik dari libero atau dari pemain defender belakang, kita dapat 5, kita bisa serangan balik 5 kali 5 poin, kita udah ready. Nah inilah persentasenya di dalam nanti latihan. Kita harapkan mereka dapat defense itu paling nggak 5, blok dapat 5 dalam satu set main. Jadi saat game situasi, saat mainkan 6 lawan 6, ya 6 lawan 6, posisinya diatur game situasi. Servis misalkan, bagaimana biar mereka latihannya konsentrasinya tinggi Mas saat-saat itu. Kita punya bola itu jangan bisa kasih skor 1 sampai 10 terserah, kasih angka. Jadi pada saat nanti main dengan bola itu, ini ada skor 5, bola ini kita main ini skornya 5, mereka harus konsentrasi benar-benar. Jadi nanti kalau servisnya masuk atau kita poin, kita dapat poin 5. Nah itu salah satu untuk latihan konsentrasi anak terhadap bola. Ya, jadi kita buat suatu game design atau permainan yang itu arahnya nanti menambah konsentrasi mereka untuk persiapan ini. Pertama untuk junior biasanya dia akan sangat-sangat termotivasi terkait dengan pengaturan skor. Ya, kemudian nilai-nilai kritis itu juga diajarkan, nilai-nilai kritis. Nilai di atas 20, misalkan Mas Nanang besok kritis ki bloknya kudu poin, buri defense kudu siap, serangannya harus yakin. Nah itu juga penting diberikan. Ya sebelumnya terima kasih.
menyampaikan pada saya. Sebenarnya saya mintanya karena Ganexa itu berdiri baru sekitar 1 tahun. Siap. Dan mayoritas itu siswa kami itu anak-anak. Dan maksimal sekarang itu seniornya umur 18 sampai 19 tahun. Dan sebagian besar itu didominasi sama usia anak-anak SD. Saya mau tanya pada Pak Jarwo, gimana untuk cara pertama untuk melatih anak-anak itu biar lebih suka sama bola voli? Itu dalam arti melatih usia anak-anak dini, karena kami sebagai pelatih Ganexa itu hanya 3 yang aktif, dan saya itu selaku yang pokok di lapangan itu saya minta bantuan pada murid saya yang masih ikut juga latihan di situ. Saya minta gimana caranya melatih anak-anak usia dini itu agar lebih suka, karena banyak alasan Sabtu Minggu, karena kami latihan itu Sabtu Minggu 3 kali untuk usia dini, pagi, Sabtu pagi, Minggu pagi, sama Selasa sore. Itu saya minta bantuannya gimana caranya untuk melatih anak-anak usia dini itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sino. Pak Arno, Pak Arno. Jadi saran saya Pak Arno, anak-anak itu dia tidak harus sudah memakai lapangan yang seperti ini. Kemudian punya lapangan berapa untuk anak-anak bisa main buat? Untuk sementara Cuma satu. Cuma satu. Iya. Dia punya pita. punya. Dengan pasang pita besar, tempelkan di situ. Ada net di situ yang pendek, misalkan netnya dengan turunkan menjadi net 2 meteran, kemudian melintangkan ke sana. Ini sudah menjadi beberapa lapangan untuk mereka. Yang terpenting dari anak-anak adalah banyaknya jumlah dia frekuensi dengan bola. Bola mininya punya berapa? Bola mini ada 15. Nah itu sudah cukup, lebih dari cukup. Dengan mainkan mawon sih. Sama saya juga di rumah nanti cilik-cilik anak-anak saya sendiri tak akan main mas. Ya. Perlu digunakan passing kalau Pak Ijo ini tanganmu ini aja passingnya bener yo main habis yo dung passing padung saya sih perlu belum bisa pakai bola voli ini balik balon cari bola dari balon mas ya, atau balon plastik yang belum sangka. Nanti mereka itu kita kalau saya jelaskan namanya long term athlete development. Yang namanya atlet itu jangka panjang mas kita melatihnya. Jadi spesialisasi atau DNGOS tentang voli tenanan itu nanti dia di SMP kelas 3 itu baru mulai kita tata dia untuk voli tenanan. Tapi sebelum itu kasih dia main dulu, main sih. Passingnya sakarpe, benar ke sini, servicing ini umpan sebenarnya asik, mereka asik main. Tapi kenalkan dengan langsung main, geser muter teman-teman kamu kok. Ini misalkan ada, tapi ini diibaratkan netnya. Ini anak lapangan gitu, yang sedang lapangan ini tengah setengah itu. Jadi dengan bagi itu menjadi panjang main umpan smash passing, umpan smash passing, umpan smash. Dia gerak dasarnya dulu aja. Ya, kalau mau dibetulkan passing ini, tak benar passing apa mau geser passing gini, umpannya ini, dan muter. Sudah cukup dengan pelatih 3 mengamati mereka sekolah main. Itu suruh main ayo 19 masih ini terus diluakin dulunya gitu. Jadi gitu mas pada saat gitu mas Arno. Ada yang lain? Wah ngomong lah. Terima kasih cek kak. Siap lah. Bagi saya pribadi yang hampir tidak punya pengalaman melatih dan belajar pelatihan. Kami sekarang datang ke terima kasih atas kesempatannya. Terus saya ini dari sebagai mas masalah motivasi. Siap. Kalau dulu zaman saya tahun 80, 90 sampai 2000 itu kata-kata pelatih seperti ayat suci mas. Tapi kalau sekarang seolah-olah itu pelatih itu yang untuk seperti kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu bagaimana mas? Soalnya saya pernah sendiri bapak, jadi pelatih ada yang sabar kan.
Ya masih semakin kan jadi memang butuh pesantren. Karena kalau di tapak ini kalau di mau bisa kita tidak bisa. Ini kan modern mas, ya dari dapat masukan kalau melatih itu jangan. Wah yang banyak sekali yang terjadi. Terima kasih. Terus itu tadi masalah motivasi dan kita sudah. Terima kasih mas. Matur nuwun Pak Darto, tidak hanya Pak Darto, saya pun yang masih belajar jadi pelatih itu masih dan semuanya. Makanya di situ saya tulis ada tulisan di situ Ancora Imparo. Ancora Imparo itu kata-katanya Michelangelo, dia seorang pelukis terkenal di dunia di Italia. Di umur 80 tahun dia masih bilang saya itu masih Ancora Imparo, saya itu masih belajar. Umur 80 tahun dia pelukis terkenal, dia bilang masih belajar. Apalagi Pak Darto, saya yang umurnya lagi kira lah. Ya kita masih terus belajar. Pak Darto sudah mau berubah sikap. Usul-usul rata usul-usul itu caranya dari kemarin tak ecemu tak tulis terkenal yang hijau. Ini apa saya hijau tulisan hijau misalkan. Oh seneng banget misalnya. Tapi masing-masing anak beda momennya Mbak. Misalkan jenengan ngandani Zen, caranya ngandani Zen ini kita tak tulis. Ketika Mas Kiti, ngandani Zen ini motivasi. Kamlong. Oh, kamlong bisa. Kamlong bisa orang angkat benar. Itu jadi tidak dengan kekerasan, tapi dengan membuka hatinya, kita dekat dengan dia, kita ngobrol, kita diskusi, kita tunjukkan ilmu. Kemudian tidak perlu semua orang kita cocok, tidak perlu semua orang kita komentari. Misalnya masih kritis Kandani, juga. Wah, tak ada Nioni. Ya, masih kritis gitu. Mas, jangan ada Nioni mas. Ya, tak ada Nioni. Nah itu jadi masing-masing membagi tugas lah. Tidak perlu dengan atau semua dengan orang ini perlu. Tapi misalkan dengan yang paling dekat dengan Oki, nah Oki ini aku berarti kali. Misalnya dia masih kesingatasi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Yuso Yogyakarta yang telah mengundang tim Ganexa khususnya serta pengurus, dan mudah-mudahan acara ini bisa dilanjutkan kembali, mungkin untuk lebih baiknya diundang di Gunung Kidul di markas Ganexa. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pengurus Yuso Yogyakarta, dan ilmunya telah berbagi agar nanti bisa bermanfaat untuk Ganexa dan lebih luasnya untuk klub-klub bola voli yang di Indonesia semakin maju. Terima kasih, salam olahraga. Baik, salam olahraga teman-teman Yusomania. Terima kasih pada hari ini saya sampaikan kepada Yuso Yogyakarta dan juga For Sport yang telah mensponsori kegiatan coaching klinik yang kedua ini, di mana materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana statistik dalam pertandingan untuk bisa didesain untuk membuat suatu latihan yang efektif dan efisien. Tujuan dari adanya coaching klinik ini adalah berbagi sesama pelatih, khususnya pelatih bola voli, di mana tadi yang hadir tidak hanya dari Yuso Yogyakarta tapi juga dari PBV Ganexa, untuk bisa berbagi ilmu tentang kepelatihan yang terbaru atau perkembangan bola voli yang modern saat ini. Terima kasih, semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dalam coaching klinik berikutnya. Salam olahraga.